Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengajak kita semua untuk sama-sama mengkaji masalah puasa. Karena sekitar 2 minggu lagi kita akan menjalani ibadah puasa. Kenapa kita harus mengkaji masalah puasa sebelum kita melaksanakan ibadah puasa ini? Supaya kita benar-benar siap untuk melaksanakan ibadah puasa dan benar-benar ikhlas dan benar-benar siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dalam ibadah puasa ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama pahami dan ketahui. Tetapi sebelum itu ada yang perlu kita ketahui juga, yaitu mengenai sejarah puasa ini. Jadi kewajiban puasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melaksanakan ibadah puasa 3 hari di setiap bulan sebelum diturunkannya kewajiban puasa Ramadan. Baiklah saudara-saudara, kemudian sebelum kita membahas masalah lebih jauh masalah puasa, harus kita ketahui apa itu puasa atau esensi daripada puasa itu sendiri. Jadi puasa mempunyai pengertian baik secara bahasa maupun istilah. Jadi puasa menurut bahasa ialah al-imsak, yaitu menahan diri, baik dari hal-hal yang membatalkan puasa maupun yang tidak membatalkan puasa. Adapun menurut istilah ialah, kalau dalam bahasa Arabnya, imsakun anil mufattirat biniyatin makhsusatin fi waktin makhsus, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu dan pada waktu tertentu. Bagaimana yang dimaksud dengan niat tertentu, insyaallah kita akan bahas di masalah rukun puasa. Adapun masalah waktu tertentu seperti puasa Ramadan, nah itu namanya waktu tertentu. Atau seperti puasa sehari tidak, yaitu puasanya Nabi Daud. Kemudian itulah saudara-saudara, itulah puasa menurut bahasa dan istilah. Dan yang perlu kita ketahui juga, yaitu apa sih rahasia dan manfaat daripada puasa itu sendiri. Jadi puasa mempunyai rahasia dan manfaat, saudara-saudara. Di antara rahasia daripada puasa ini ialah para ulama menyebutkan di antaranya yaitu untuk melatih jiwa, supaya jiwa kita ini bisa dituntun untuk melakukan ketaatan. Adapun manfaatnya, para dokter menyebutkan bahwasanya yaitu untuk mengistirahatkan perut kita, karena selama 11 bulan perut kita digunakan untuk makan dan minum, sehingga membuat perut kita ini terasa lelah. Kalau kata orang Arab, perut kita ini jadi ta'ban. Oleh karena itu butuh untuk diistirahatkan, yaitu dengan menjaganya dari makanan dan minuman di sepanjang hari di bulan puasa. Kemudian saudara-saudara, puasa ini juga mempunyai keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kenapa puasa keutamaannya sampai seperti itu? Karena terkadang karena kemungkinan puasa ini dimasuki oleh rasa riya sangat kecil sekali. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Untuk seperti salat, seperti zakat, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini bisa kita saksikan langsung, sehingga orang yang melaksanakan ibadah-ibadah tadi bisa kemungkinan besar untuk dimasuki oleh rasa riya. Beda halnya dengan puasa, itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda untuk ibadah puasa ini. Kemudian teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki puasa Ramadan, di mana di puasa Ramadan ini kaum muslimin memperoleh banyak sekali kemenangan. Di antaranya yaitu kemenangan di perang Badar Kubra, di mana perang Badar Kubra ini diraih oleh orang-orang muslim pada bulan puasa. Demikian juga Fathu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, ini juga terjadi pada bulan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu penaklukan Konstantinopel oleh Raja Muhammad Al-Fatih, yang kebetulan menjadi yaitu raja pada waktu itu di kerajaan Turki. Jadi ceritanya, saudara-saudara, ketika beliau ingin menyerang Konstantinopel, beliau memerintahkan seluruh atau semua pasukannya untuk berpuasa selama 3 hari. Tujuannya apa? Yaitu untuk menguatkan keimanan dan ruh para tentara. Dan setelah itu barulah beliau memerintahkan pasukannya untuk menyerang Konstantinopel. Alhasil Konstantinopel jatuh di tangan orang-orang muslim. Kemudian ada hal penting lagi dan tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, yaitu masalah rukun puasa, syarat wajib puasa, terus ada sunnah puasa, ada makruh daripada puasa. Untuk pada kajian kali ini yang perlu kita bahas adalah 2 hal, yaitu masalah rukun puasa dan syarat wajib daripada puasa tersebut. Jadi syarat wajib puasa itu ada 5, saudara-saudara, dan insyaallah ini mudah untuk kita hafal. Pertama yaitu Islam. Jadi kalau orang kafir berarti tidak wajib puasa. Kenapa? Karena syarat wajib puasa itu adalah harus Islam. Tamam? Harus Islam. Yang kedua yaitu at-taklif. Jadi yang dimaksud dengan at-taklif di sini yaitu akil balik. Akil maksudnya orangnya berakal, balik berarti kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki ihtilam atau bermimpi. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-itoqoh, yaitu mampu, berarti maksudnya tidak sakit. Yang ketiga, yang keempat yaitu as-sihhah. Jadi orang yang melaksanakan, orang yang dikenakan kewajiban puasa ini harus sehat. Berarti kalau tidak sehat maka kita tidak dikenakan kewajiban berpuasa, tetapi hukumnya boleh. Bahkan kalau dokter memvonis bahwasanya kalau kita berpuasa kita akan semakin sakit, maka di sini bahkan hukumnya haram kita berpuasa. Kemudian rukun terakhir, saudara-saudara, yaitu al-iqamah. Apa yang dimaksud dengan al-iqamah? Yaitu
kita mukim, tidak melakukan perjalanan, atau kalau bahasa Arabnya itu kita tidak musafir. Baiklah, itulah syarat wajib daripada puasa. Kalau salah satu dari syarat wajib ini tidak ada, maka kita tidak dikenakan kewajiban berpuasa. Nah, saudara-saudara, kemudian yang perlu sekali kita perhatikan juga yaitu masalah rukun puasa. Di sini sering bahkan kebanyakan kita bingung, bahkan terkadang kita tidak tahu daripada rukun puasa ini. Jadi rukun puasa ini sangat sedikit dan insya Allah mudah kita hafal, saudara-saudara. Rukun puasa ini ada 3. Pertama yaitu niat. Jadi niat ini kita lakukan dari setelah masuknya waktu maghrib sampai sebelum terbitnya fajar shadiq, atau sebelum masuk waktunya subuh. Apabila kita melaksanakan niat atau berniat di luar waktu ini, maka puasa kita dianggap tidak sah. Tetapi kita wajib menahan diri dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Kemudian rukun yang kedua yaitu imsakun anil mufattirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, terus menggauli istri. Nah, ini di antara yang tidak boleh dilakukan selama kita berpuasa. Apabila kita melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasa kita dianggap tidak sah, atau tidak sah sekalipun di malam harinya kita berniat. Kemudian rukun yang terakhir yaitu as-shaim, yaitu orang yang berpuasa. Jadi rukun ketiga ini, saudara-saudara, menimbulkan pertanyaan, kenapa kok para ulama memasukkan rukun ketiga ini dalam rukun puasa? Padahal di masalah solat, al-musalli, orang yang solat tidak termasuk rukun daripada solat. Jadi para ulama mengatakan bahwa kenapa seperti itu? Karena solat itu mempunyai wujud di luar dan bisa dirasiokan tanpa harus merasiokan orang yang solat. Beda halnya dengan puasa. Puasa ini tidak mempunyai wujud di luar, sehingga untuk merasiokannya itu tidak bisa, harus disertai dengan merasiokan daripada as-shaim, atau orang yang berpuasa. Nah, itulah syarat dan rukun daripada puasa. Dan tadi juga sudah kita sebutkan kelebihan daripada puasa, rahasia kenapa kita harus berpuasa. Ada satu hal lagi yang Al-Fakir ingin sampaikan, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, yaitu tujuan daripada kita berpuasa. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya ke atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi syahidnya yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin hanya ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi bulan puasa yang mendatang. Dan insyaallah mudah-mudahan kita menemui bulan puasa, dan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Fakir, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.